saya pesan juga kepada Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta juga Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Jangan banyak-banyak membuat perda. Jangan banyak-banyak membuat pergub. Jangan banyak-banyak membuat perbuk bupati. Jangan banyak-banyak membuat perwali. Negara ini sudah kebanyakan peraturan. Dan negara kita ini bukan negara peraturan. Semua diatur, malah kita kejerat sendiri. Hati-hati, stop itu udah. Ingatkah Anda dengan momen ini? Ya, ini terjadi ketika Rakornas Indonesia Maju tahun 2019 silam. Saat di mana Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya bahwa Indonesia sudah kebanyakan peraturan. Tak sedikit dari aturan-aturan tersebut justru tumpang tindih. Tak heran jika hal ini berujung pada aturan yang berbelit. Peraturan berbelit inilah yang berdampak pada banyak hal. Satu di antaranya yaitu lambatnya pelayanan publik. Pelayanan publik yang demikian biasanya terjadi karena harus melalui proses yang panjang dan rumit. Padahal proses ini justru merugikan banyak pihak, termasuk calon investor yang kesusahan saat akan menanamkan modalnya. Sebuah kerugian yang hakiki untuk ekonomi Indonesia. Untungnya, Presiden Jokowi sudah menyadari hal ini dan segera memerintahkan jajarannya untuk membuat perbaikan. Hingga akhirnya pemangkasan proses dan penyederhanaan alur kerja menjadi orientasi baru dalam melayani publik. Transformasi pelayanan publik yang lebih terarah ditandai dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang setelahnya diikuti Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tersebut. Salah satu jebolan transformasi pelayanan publik yang saat ini menjadi primadona adalah Mall Pelayanan Publik atau MPP. Nama mall diambil sebagai cerminan dari pusat penyedia segala layanan publik yang terpadu dalam satu gedung. MPP akrab pula dengan julukan All-in-One dan One Stop Service Area. Keberadaan serta peran MPP ini diperkuat Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik itu merupakan pengintegrasian yang pelayanan publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, kota, BUMN, BUMD, dan bahkan juga swasta di dalam satu lokasi, jadi semacam one stop service area yang terpadu ya pada satu tempat sebagai upaya tadi. Tujuan daripada pelayanan publik tadi ya, meningkatkan kecepatan, kemudahan, keterjangkauan, kenyamanan, dan juga keamanan daripada pelayanan publik yang selama ini diberikan. Jadi masyarakat tidak perlu lagi kesana kemari, dalam satu tempat mereka bisa menerima berbagai jenis layanan. Saat berkunjung ke mall pelayanan publik, kita bisa menemukan berbagai macam layanan, mulai dari Disduk Capil, layanan Samsat, imigrasi, kepolisian, BPJS, dan masih banyak lainnya. Pengurusan tanah dan izin usaha pun tersedia dalam satu gedung terpadu ini. Keberadaan MPP tentu sangat memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen-dokumen penting. Waktu, biaya, dan energi yang dikeluarkan tentu jauh lebih efisien. Sejak pertama dicetuskan pada tahun 2017 hingga April 2022, mall pelayanan publik telah tersebar di 55 kabupaten dan kota di Indonesia. Diakui, antusiasme masyarakat akan keberadaan MPP sangatlah tinggi. Dampak keberadaan MPP pada perekonomian daerah juga meningkat cukup signifikan. Jadi kalau kita lihat ada peningkatan yang cukup signifikan, jadi rata-rata peningkatan sebesar 31% ya untuk total investasi di daerah yang
sudah memberlakukan mall pelayanan publik. Kami juga pada tahun yang sama ada 2 kajian ya. Jadi kajian yang kedua ini di tahun 2019 kami lakukan bersama-sama dengan School of Government of Public Policy SGPP ya. Dan di sana hasilnya sekitar 96 persenan, 96,78% pengguna layanan MPP itu merasa puas ya dengan penerapan prinsip-prinsip yang kita implementasikan di MPP. Jadi data inilah yang menunjukkan hari demi hari birokrasi gemuk di Indonesia mulai terhapus. Mall pelayanan publik disebut sebagai solusi tepat bagi masyarakat, utamanya di masa pandemi dan pemulihan ekonomi saat ini. Keefektifan MPP bagi pengurusan dokumen sipil nyatanya dibenarkan oleh pengamat kebijakan publik. Menurutnya, pelayanan publik untuk sipil sudah jauh bertransformasi, meski untuk perizinan usaha masih perlu banyak yang ditingkatkan. Ya, menurut saya itu suatu terobosan yang baik kalau itu bagus. Kalau pelayanan publik untuk perorangan, saya rasa itu sudah baik. Saya tidak melihat persoalan-persoalan yang rumit atau yang merugikan, karena semua terlayani dengan baik, mau paspor, mau SIM, mau apa kan dilayani BPSP. Kalau yang pribadi sudah oke lah, banyak kemajuan, pakai nik lah, nanti ke sana sini bisa kita ngisi di sini, datang tinggal foto cepet jadi, itu oke. Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak yang sangat luas dalam kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu negara. Bahkan pelayanan publik menjadi kunci utama arus masuk investasi. Lantas sejauh mana transformasi pelayanan publik yang dilakukan sampai saat ini? Kami akan ajak Anda melihat MPP Kabupaten Bandung yang direkomendasikan oleh Menpan RB karena berhasil meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi secara signifikan dan mall pelayanan publik Kota Palembang sebagai MPP terbesar di Indonesia. Kabupaten Bandung yang bersebelahan langsung dengan ibu kota Jawa Barat menjadi salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi kreatif tertinggi dari kabupaten kota lainnya. Nilai investasi Kabupaten Bandung dari sektor UMKM per triwulan pertama 2022 telah mencapai 5,7 triliun rupiah. Guna semakin mendorong laju pertumbuhan daerah, Pemda Kabupaten Bandung memaksimalkan peran mall pelayanan publik. MPP ini memberikan layanan perizinan yang praktis karena memangkas birokrasi berbelit, sekaligus mempercepat dan mempermudah proses di dalamnya. Bahkan ada yang permohon perizinan yang ringan, sedang, dan berat, itu dimaksimal. Kalau yang berat, yang notabene kelengkapannya harus ada AMDAL, itu paling waktu 90 hari selesai. Nah, dulu nggak jelas, setahun 2 tahun. Nah, sekarang nggak. Perizinan ini bisa yang 5 hari, bisa yang 30 hari, bisa yang 54 hari, dan untuk perizinan yang berat itu, yang ada AMDAL-nya itu sekitar 90 hari selesai. Selain mempermudah dan mempercepat proses perizinan, salah satu wujud tekad Pemkab Bandung dalam mendongkrak laju pertumbuhan pelaku usaha di daerahnya melalui MPP adalah membuka perizinan NIB atau nomor induk berusaha. NIB merupakan langkah awal melegalkan identitas usaha sehingga pengusaha dapat mengajukan izin usaha dan komersial atau operasional sesuai bidangnya. Salah satunya adalah menyiapkan unit usaha yang legal, yang punya legalitas dalam bentuk NIB. Nah, sekarang kita juga menyiapkan NIB, gebiar NIB,
ternyata antusiasi masyarakat dalam proses penyiapan ternyata banyak banget, antusias banget dalam proses ini. Kita lihat misalnya sekarang harian itu hampir 200 pemohon itu masuk hari ini, dan kita bisa selesaikan karena memang jam kerja ya, sampai jam 3, jadi itu 120-an kemarin udah selesai. Mudah-mudahan hari ini bisa sampai 150. Kita ada 3 hari layanan karena bentuk dukungan kita terhadap UMKM yang ada di Kabupaten Bandung. MPP Kabupaten Bandung yang terletak di Soreang ini memiliki total 64 jenis layanan, mulai dari pengurusan berbagai dokumen sipil seperti Disduk Capil, Samsat, BPJS, pajak, imigrasi, pertanahan, pengurusan perizinan usaha, serta ruang persidangan pengadilan. Dengan ragam layanan ini, masyarakat tidak perlu lagi menghabiskan waktu dan tenaga untuk mengunjungi tiap instansi satu persatu dengan lokasi yang berjauhan. Semangat serupa juga dilakukan oleh Mall Pelayanan Publik terbesar di Indonesia, MPP Palembang. Memanfaatkan gedung seluas 12.000 meter persegi ex-Media Center Asian Games 2018, Mall Pelayanan Publik Kota Palembang hadir sebagai upaya menuntaskan beragam masalah birokrasi dan perizinan yang sebelumnya menyulitkan. Mall Pelayanan Publik yang diresmikan pada November 2020 ini mengintegrasikan semua jenis layanan di Kota Palembang yang dibutuhkan masyarakat dalam satu bangunan. Telah berdiri bergabung unit layanan sebanyak 32 unit layanan di Mall Pelayanan Publik Kota Palembang ini dengan jenis layanan sebanyak 378 jenis layanan. Kita memang mendapat klaim lah saat ini menjadi mall yang terlengkap dan terluas di Indonesia. Bahasanya kalau kita nyebut MPP Kota Palembang ini palu gada. Apa lu mau gua ada. Dari urusan lahir sampai urusan sampai meninggal, semua dokumennya bisa diurus di sini. Adapun sejumlah layanan dari beragam macam yang ada di MPP Kota Palembang, diantaranya yaitu Disduk Capil, Kejaksaan, pengurusan izin usaha, Samsat, pembuatan paspor, pengaduan kepolisian, ombudsman, balai nikah, hingga layanan unggulannya yakni perpanjangan SIM dan STNK tanpa perlu meninggalkan kendaraan atau layanan tanpa turun lantatur. Stigma bahwa pelayanan pemerintah itu kaku, gitu-gitu aja tuh kita ubah, kita geser menjadi pelayanan yang lebih enak. Yang selama ini mungkin hadir di sektor-sektor swasta. Kita tahu pelayanan perbankan itu kan luar biasa tuh kalau mereka melayanin. Misalnya sektor swasta, dari launch-nya aja segala macam itu kan bagus. Nah, kita menghadirkan seperti itu juga. Sebagai contoh juga di Palembang ini, di Mall Pelayanan Publik Palembang itu kita punya ruang VIP. Ruang VIP itu kita dedikasikan untuk siapa? Yang pertama adalah untuk melayani disabilitas. Jadi VIP kita itu, jalur disabilitas itu menujunya kemana? Menujunya ke ruang VIP. Jadi mereka datang, duduk, kita yang melayani. Tidak hanya pelayanan prima dan cepat, serta fasilitas yang mendukung, layanan di MPP Palembang ini juga sangat menjunjung tinggi inovasi. Disduk Capil Zona 1 di Mall Pelayanan Publik ini misalnya. Inovasi itu diantaranya berupa program Si Jago atau Siko Jadi Tigo, yang dalam bahasa Palembang, 1 menjadi 3. Sehingga tak heran, masyarakat tetap memilih untuk mengurus berkasnya di Mall Pelayanan Publik Palembang, meski lokasinya terbilang sedikit jauh dari titik tengah kota. Si Jago, Siko Jadi Tigo. Apa itu Si Jago? Si Jago itu merupakan layanan adminduk yang ketika pemohon datang, kemudian memasukkan berkas, ketika mengambilnya mereka langsung mendapat 3 berkas dokumen kependudukan. Itu pertama kartu keluarga, kedua akte kelahiran, dan ketiga kartu identitas anak. Jadi masyarakat cukup datang sekali ketika memasukkan berkas. Ketika anaknya lahir mungkin ya, anaknya lahir itu langsung kami proseskan kartu keluarga, akte kelahiran, dan kartu identitas anak. Jadi mereka tidak perlu berulang-ulang kali datang mengurus. Beragam layanan dan inovasi telah dilakukan oleh Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Bandung dan Kota Palembang. Lalu seperti apa pengalaman masyarakat yang merasakan langsung layanan tersebut?
Benarkah mereka sangat terbantu dengan keberadaan MPP sebagai transformasi pelayanan? Membahas tentang mall pelayanan publik tidak lengkap rasanya bila tidak mencari tahu juga seberapa bermanfaatkah keberadaannya untuk masyarakat. Bagaimanapun, inovasi pelayanan publik dibuat sedemikian rupa, ujungnya nanti ya untuk kesejahteraan masyarakat. Dedeh, Kurniasih, Irawan, dan Eni. Mereka bertiga adalah pelaku usaha dari bidang berbeda yang sama-sama mengurus izin di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bandung. Dan ternyata, kesamaan mereka bukan hanya pada mengurus izinnya, tapi mereka juga sama-sama mengapresiasi pelayanan yang diberikan MPP Kabupaten Bandung. Awal itu cuma sekilo teh aku ngegoreng. Lalu bertahap jadi 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, sampai kita itu sebulan 100 kilo, itu bisa sampai 100 kilo gitu sebulan kalau ngegoreng gitu. Identitas yang dibawa kan KTP, KK, NPWP, itu syarat untuk bikin NIB. Sama nanti setelah NIB-nya terbit, kita bisa mendaftarkan PIRT, disertakan juga NIB-nya. Untuk halal juga disertakan juga NIB-nya. Untuk persyaratan yang lain ada pelatihan atau apapun, NIB itu harus tetap disertakan. Jadi ibaratkan dalam hidup itu, NIB itu sebagai KTP-nya gitu, KTP-nya pelaku usaha gitu. Mempermudah kita lah, pokoknya kita mah tahu-tahu jadi aja gitu kan. Terima beres aja, karena mereka yang input semua datanya, kita keluar berkasnya langsung deh jadi hari itu juga. Oh, kalau dulu kan harus ada SIUP teh, harus ada TDP, dan itu prosesnya panjang kan, harus ada izin RT RW lah, lingkungan lah, kesehatan lingkungan atau segala macam gitu. Untuk usaha seperti ini aja kan sampai repot gitu, harus panjang berbelit-belit kemana-mana itu urusannya. Kalau sekarang enggak, tinggal ke MPP aja, bawa KTP, KK sama NPWP, kita udah bisa deh punya izin berusaha itu. Gitu. Jadi mudah banget kalau untuk sekarang. Untuk mengurus perizinan klinik pertama kami. Nah, klinik pertama kami berlokasi di Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Untuk itulah kami datang ke sini, ke Mall Pelayanan Publik. Ada DPMP TSP Kabupaten Bandung di sini. Nah, jadi ada banyak sekali berkas yang harus disiapkan. Tapi walaupun berkas yang harus disiapkannya itu banyak, nah, tapi kami sebetulnya merasa diberikan kemudahan. Terus perizinan makanan, produk makanan. Karena kan kalau kita bikin produk makanan, mau masukin ke toko-toko nggak bisa kalau nggak ada perizinan itu perizinan PIRT-nya. Jadi si toko teh nggak mau, jadi saya teh mau minta izin. Sebelumnya mah dagang, ternyata terkendala usahanya. Jadi saya bikin makanan, produk makanan ringan, ya cistik yang masukin ke sekolahan anak-anak. Ternyata udah berkembang mau masukin ke toko, tapi si toko nggak bisa, harus ada izin dari Dinas Kesehatan. Jadi izin PIRT-nya. Tapi selama ini kan belum keluar, saya minta perizinan dulu ke sini. Dipermudah sekarang mah ya, rada nggak begitu ribet sekali gitu. Dulu mah kan ribet waktu pertama ikutan, pernah sekali agak ribet. Sekarang mah nggak, rada mudah gitu, dipermudah perizinannya segalanya. Ya tetap diproses segala apa-apanya mah gitu. Itu adalah pengalaman dari sejumlah pengusaha mengurus izinnya di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Bandung yang memang berkeunggulan melayani para pelaku usaha. Lalu bagaimana dengan pengalaman perorangan yang mengurus berkas pribadi? Jauh Kak, enaknya sekarang ketimbang dulu. Kalau dulu kan mau cabut berkas dulu ke RT, ke lurah, sekarang langsung aja ke sini sama bawa syarat-syarat. Itu ditunggu seminggu, langsung ke sini lagi ambil. Iya, nggak terlalu lama. Biaya gitu? Enggak, sama sekali nggak ada.
Tadi berkasnya kalau untuk sekarang ini cuma ngambil KK sama KTP, tapi untuk sebelumnya itu harus pisah KK, KTP, status. Jadi 3 dia Kak, banyak sekalian, kirain nggak bisa ya. Biasanya kan satu-satu Kak, ini sekalian 3 bisa. Jadi saya tuh agak gimana ya Kak, enak sih di sini. Untuk perpanjang SIM, SIM C ya. SMA Sama SIM C. SIM C. Nah, Nggak perlu sih, cuma KTP, SIM lama itu aja. nah, menurut kakak pelayanannya seperti apa Kak? Bagus, nggak dipersulit, mudah Pak ya, lebih efisien, lebih baik sekarang. Pokoknya dipermudah, nggak kayak dulu yang lebih lama daripada sore baru selesai. Dari pengalaman-pengalaman tersebut, nampaknya tujuan pertama dari dibuatnya mall pelayanan publik, yaitu meningkatnya kepuasan masyarakat, telah berhasil tercapai. Lalu bagaimana dengan tujuan berikutnya tentang daya saing yang membaik hingga berdampak pada iklim investasi dan kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EODB) Indonesia? Penting diingat bahwa sebelum EODB dihapus oleh Bank Dunia pada tahun 2021, terakhir Indonesia menduduki peringkat 73 dari 190 negara. Padahal Indonesia masih di peringkat 91 dunia di tahun 2017 silam. Sebuah peringkat yang terus membaik dari tahun ke tahun. Peringkat yang terus membaik tersebut terdongkrak diantaranya karena pemangkasan beragam aturan tumpang tindih yang menghambat investasi, sehingga pelayanan publik juga semakin baik. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada tahun 2015 silam. Dari 42.000 peraturan yang ada saat itu, dipangkas setengah setiap tahunnya. Di tahun 2022, metode Omnibus Law yang merevisi 74 undang-undang menjadi 1 undang-undang saja juga disiapkan untuk semakin meningkatkan terciptanya lapangan kerja dan investasi. Adapun jumlah dokumen permohonan yang berhasil dikeluarkan mall pelayanan publik berdasarkan laporan Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Sistem Online Single Submission atau OSS dari pertengahan 2018 hingga Agustus 2019 tercatat izin usaha yang terbit sebanyak 1.300-an per hari. Adapun untuk izin komersial dan operasional rata-rata 1.000-an setiap harinya. Meningkatnya investasi setelah berdirinya MPP juga kerap menjadi salah satu parameter keberhasilan. Berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja dan anggaran atau LAKIP, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kemenpan RB tahun 2020, disebutkan bahwa nilai investasi berhasil naik sekitar 50% setelah tahun pertama MPP diresmikan. Secara otomatis, pendapatan asli masing-masing daerah yang telah memiliki MPP juga turut meningkat. Semua upaya ini dilakukan semata-mata karena mulai dari pelayanan publik yang optimal lah, buah manis suburnya investasi bisa didapatkan. Tentu ini akan berujung pada dampak baik majunya perekonomian Indonesia.